Jarum jam menunjukkan pukul 10.30 waktu Indonesia Barat saat media ini bertandang ke SMP Negeri 1 Sumberjo, Kabupaten Tanggamus pada Kamis 11 Juli 2024. Sebuah gapura yang menjulang tinggi menjadi ciri khas bagi pengendara yang melintas di jalan depan sekolah ini. Memasuki halaman muka SMP Negeri 1 Sumberjo, pandangan mata akan terhibur dengan warna dinding pagar dan bangunan yang beraneka ragam. Selain terdapat musola, di halaman depan ini juga terdapat bangunan mungil yang berfungsi sebagai pos keamanan. Saat memasuki halaman tengah sekolah, terhampar tanah lapang yang cukup luas berlantaikan semen dengan tiang bendera yang berdiri kokoh. SMP Negeri 1 Sumberjo sedang masa libur dan akan memasuki tahun ajaran baru 2024-2025. Bergeser ke lokasi lainnya, Realita Lampung bertandang ke SMP Negeri 1 Gesting, Kabupaten Tanggamus. Pada sebuah selasar di bawah bangunan 2 lantai, terdapat pajangan ratusan piala yang tersusun apik dalam sebuah etalase kaca. Sebenarnya fasad bangunan 2 lantai di sekolah ini tidak terlalu istimewa, namun perpaduan warna dinding yang harmonis memberikan sensasi tersendiri bagi yang memandangnya. Pepohonan yang rindang di setiap muka bangunan seolah menjelimuti dari teriknya sinar matahari. Terdapat juga sebidang lapangan bola basket berikut dengan gawangnya. Menyusuri di sisi lainnya sekolah ini, terdapat sebuah aula semi terbuka, ruangan guru dan tata usaha, serta sebuah kantin. Ada yang menarik di sini,
saat media mendapati sebuah bangunan yang berdiri kokoh dengan prasasti pembangunan yang ditandatangani oleh Bupati Tanggamus Dewi Handayani. Tampaknya bangunan ini adalah buah karya Dewi Handayani saat memimpin Kabupaten Tanggamus. Kalau sampean sendiri Mas, itu sebagai guru apa Mas? Oh, Baru kalau nama sampean siapa? Ron Basuki Mahmud. Oh iya ya. Kalau guru pendidikan agamanya ada agama yang lain-lain nggak Pak? Kalau agama yang lain biasanya ada bimbingan kita, ada Jumat Rohani. Jumat Rohani itu kalau yang non muslim dijadikan satu, biasanya mau belajar Alkitab kita punya guru non muslim itu untuk bimbingan rohani memang ada. Kalau tahun sebelumnya ada dari Buddha, untuk soal kita minta dari wihara, ada agama Buddha tahun lalu. Cuman pada intinya kalau ngikutin dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan pada umumnya di Tanggamus di Lampung lah ya, itu pendidikan Islam ada ya. Agama Islam. Oh, iya. Oke, makasih ya Mas ya. Ini lokasi kalau anak-anak belajar di luar ya Mas? Ya, belajar di luar. Belajar learning. Apa namanya? Outdoor learning. Outdoor learning. Learning. Oh. Lab IPA ya. Kamis 11 Juli 2024. Mohon izin ya Pak. Jadi kami Pak izin kunjungan di sekolahan Bapak ini mau menanyakan terkait kegiatan penerima peserta didik baru PPDB ini Pak, yang ada di sekolahan SMP ini Pak ya. Jadi apakah ada kendala atau gimana Pak selama ini Pak yang kemarin udah dilaksanakan? Alhamdulillah sampai dengan hari ini penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 1 Gusting berjalan dengan baik, dengan lancar ya. Untuk tahun ini penerimaan peserta didik baru sesuai dengan tahun atau sama dengan tahun yang lalu. Kami menerima 7 rombongan belajar atau 7 rombel. Setiap rombel ada 32 anak atau siswa, sehingga secara keseluruhan tahun ini kami menerima sejumlah 224 siswa. Siswinya ada Pak? Siswa-siswi. Oh, siswa-siswi, siswa semua. Kalau total keseluruhan dari kelas 7 sampai 9 berapa totalnya Pak? Kalau tahun yang lalu Pak
Iya. Kalau tahun yang lalu ditambah dengan siswa yang lulus yang sudah meninggalkan SMP itu ada 654 siswa. Nah, 654 siswa itu ada 219 siswa kelas 9 yang meninggalkan SMP lulus. Ya. Nah, kemudian diganti oleh kelas 7 sekarang yang baru masuk. Ada 224 siswa. Ya. Sedikit Pak, kalau jumlah tenaga pendidik guru berapa Pak totalnya Pak di sekolah SMP-nya Bapak ini? Kalau jumlah guru itu kami ada 42 ya Pak, atau disebut juga pendidik. Ada 42 pendidik atau guru di sekolah kami, kemudian ditambah dengan tenaga pendidikan ada 10. Jadi secara keseluruhan baik pendidik maupun tenaga kependidikan itu ada 52 orang. 52 itu Pak termasuk sama ini tadi Pak Security tadi ya? Itu penjaga tenaga kependidikan. Staf DU, tenaga satpam, kebersihan itu masuk ke tenaga kependidikan. Iya Pak. Nah kalau untuk ini Pak, jalur PPDB kemarin itu kan ada 4 jalur tuh. Nah di situ sendiri pertama gini, kepanitiaannya tentang penerimaan peserta didik baru itu kalau di sekolahan kita ini ada berapa orang Pak? Iya. Untuk tahun ini kami ada 11 orang dari penasehat atau penanggung jawab sampai dengan anggota. Itu ada 11 orang. Nah kalau dalam perjalanan penerimaan peserta didik baru tadi ini Pak, itu ada kendala nggak Pak di sekolah kita ini? Oh ya, tadi belum dijawab ya Pak ya, untuk jalur lagi. Iya. Ada 4 jalur betul. Ada jalur zonasi. Kami untuk jalur lagi. Iya. Ada 4 jalur betul. Ada jalur zonasi. Kami mengikuti aturan, gitu ya, mengikuti aturan. Kalau untuk jalur zonasi itu minimal 50%. Kemudian jalur prestasi itu kami ambil 30%. Kemudian jalur afirmasi kami ambil 15%, dan untuk pindah orang tua 5%. Berarti yang paling jalur zonasi ya Pak? Yang paling banyak zonasi, kemudian prestasi, afirmasi, dan yang terakhir pindah orang tua. Ya. Nah sejauh ini ada kendala nggak Pak kemarin itu yang udah dilalui ini tentang PPDB? Ya, kami mengikuti aturan yang ada ya Pak ya, mengikuti aturan yang 50%, 30%, kemudian 15% dan 5%. Itu lancar-lancar saja ya? Ya, sampai dengan hari ini kami sekali lagi Pak mengikuti aturan itu, dan ya mudah-mudahan harapannya memang tidak ada masalah. Kalau izin ya Pak, kalau Ibu ini siapa Bu? Saya ketua PPDB. Kebetulan dengan Ibu siapa Bu? Ibu Sumiati. Ibu Sumiati ya, ketua PPDB kecamatan di SMP 1 Gisting Pak ini Bu ya. Nah kalau untuk Ibu sendiri Bu, coba bisa menceritakan sedikit nggak Bu prosesnya itu? Maksudnya kalau memang kira-kira ada kendala atau lancar kemarin itu? Kan Ibu kan namanya ketua kan otomatis mantau yang jajarannya seperti itu. Alhamdulillah lancar. Karena kita di dalam PPDB-nya mengikuti aturan sesuai dengan proses. Jadi kalau untuk zona kita tetap mengambil sesuai dengan juknis 50%, afirmasi 16%, kemudian mutasi pemilihan orang tua itu kita ambil 5%, dan untuk prestasi 30%. 30% itu prestasi itu kita bagi dua, prestasi akademik dan non akademik. Jadi kita pakai aja sesuai dengan juknis. Kalau harapan Ibu Bu, kira-kira gimana Bu untuk kedepannya? Ibu kan mungkin selain sebagai ketua panitianya, mungkin sebagai guru juga di sini ya?
Iya, Kesiswaan. kesiswaan. Kalau saya lihat sih ini, mohon maaf Bu, kayaknya udah senior gitu Ibu. Nah, kira-kira dalam perjalanan khususnya di SMP ini, harapan Ibu ke depannya gimana Bu? Saya berharap sekolah ini dengan adanya zona ini kita berharap dengan pengambilan siswa baru yang ada prestasinya itu kedepannya lebih baik. Harapannya itu akan lebih baik untuk prestasinya, baik akademik maupun non akademiknya, lebih baik dari yang kemarin. Nah, sedikit lagi Pak, izin nih terakhir. Kalau untuk prestasi-prestasi, nah siswa dan siswi sini kira-kira suka ikut aktif, ada perlombaan, ada festival atau itu, ada sempet sampai dapat juara nggak Bu? Ada. Kita juara renang itu FLBSN tingkat provinsi. Kemudian Solo juga Solo Song tingkat provinsi. Jadi kayaknya untuk yang O2SN, FL2SN itu banyak yang masuk tingkat provinsi. Makanya kita berharap untuk pendaftaran itu kita benar-benar memilih siswa-siswa yang terpilih sesuai dengan kebutuhan sekolah kita. Oke, terima kasih banyak ya Ibu Ketua Panitia dan Bapak Kepala Sekolah. Sementara itu, Koordinator Satuan Pelaksana Layanan Pendidikan SPLP Kecamatan Sumberjo, Mukino, mengungkapkan proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB di Kecamatan Sumberjo berlangsung kondusif. Juli 2024 kita berkunjung di SPLP Kecamatan Sumberjo. Saat ini bersama Bapak Mukino MPD selaku Koordinator SPLP Kecamatan Sumberjo. Mohon izin ya Pak. Ya. Jadi ini Pak, kami kesini mohon izin mau menanyakan seputar kemarin proses penerimaan peserta didik baru PPDB khususnya di Kecamatan Sumberjo. Menurut pantauannya Bapak, ada kendala nggak Pak? Baik, terima kasih. Kami di Kecamatan Sumberjo ada 24 SD negeri, kemudian SMP negerinya ada 2. Dari pantauan saya selaku koordinator SPLP, alhamdulillah cukup kondusif terkait dengan penerimaan peserta didik baru di Kecamatan Sumberjo. Semacam itu. Sedikit Pak, kalau jalur-jalurnya sendiri yang menurut Bapak itu banyak dipakai jalur, kan ada 4 jalur itu Pak ya. Nah itu yang jalur apa Pak? Secara regulasi ada 4 jalur, jalur zonasi, kemudian prestasi dan afirmasi serta perpindahan orang tua. Dari 4 jalur tersebut yang memang kuotanya banyak, persenannya banyak, jalur zonasi. Oh itu Pak ya. Oke, terima kasih banyak Pak ya. Assalamualaikum. Dunia pendidikan di Kabupaten Tanggamus tampaknya bergeliat dengan sejumlah fasilitas sekolah yang memadai, disertai dengan pengelolaan yang baik. Tentunya semua itu tidak diperoleh secara instan, namun apa yang sudah dicapai perlu dirawat dan dipertahankan. Dari Kabupaten Tanggamus, Hadi Haryanto, Relita Lampung mengabarkan.